ekosistem, yaitu antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen atau tumbuhan hijau, konsumen yaitu herbivore, karnivore, dan omnivore, dan decomposer atau penguraian atau mikroorganisme. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas suhu, cahaya, kelembapan, tanah, udara, dan lain-lain. Dalam suatu ekosistem, selalu terjadi adanya saling ketergantungan antara organisme dengan organisme serta organisme dengan lingkungannya. Hal itu menyebabkan adanya aliran energi di dalam ekologi. Di dalam suatu ekosistem terdapat struktur dan tingkat tropik dari organisme yang menyebabkan terjadinya rantai makanan, aliran energi, dan siklus materi atau biokimia. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumber dalam tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Sedangkan tingkatan tropik adalah urutan tingkat makan makanan yang dapat pada suatu ekosistem. Tumbuhan berklorofil dapat membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Maka dari itu tumbuhan disebut sebagai produsen. Nah, contohnya tanamannya seperti padi dan daun dan lain-lain. Nah, di sini berikut contoh-contoh rantai makanan. Bisa dilihat. Berikutnya yaitu konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri dan bergantung pada produsen atau tumbuhan atau organisme lain untuk memperoleh energi atau nutrisi. Dalam ekosistem, konsumen memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi dan mendaur ulang energi. Hewan adalah contoh konsumen dalam ekosistem karena mereka mendapatkan energi dari makhluk hidup lainnya. Klarifikasi konsumen yang pertama yaitu konsumen primer atau herbivora. Konsumen primer adalah hewan yang memakan produsen tumbuhan. Mereka mendapatkan energi langsung dari tumbuhan. Contoh hewannya yaitu yang pertama ada kelinci yaitu memakan rumput, kemudian ada sapi memakan rumput, kambing memakan daun dan rumput, kemudian ada rusa memakan tanaman. Yang kedua yaitu konsumen sekunder atau karnivora atau omnivora. Konsumen sekunder adalah hewan yang memakan konsumen primer, mereka bisa menjadi karnivora atau pemakan daging atau omnivora pemakan tumbuhan dan daging. Contoh hewannya yaitu ada ular. Ular memakan tikus atau hewan kecil lainnya. Kemudian ada katak memakan serangga atau hewan kecil. Kemudian burung pemangsa yaitu memakan tikus atau serangga. Selanjutnya ada kucing memakan tikus atau burung. Yang ketiga ada konsumen tersier atau predator puncak. Konsumen tersier adalah hewan yang memakan konsumen sekunder. Mereka berada di puncak rantai makanan dan seringkali tidak memiliki pemangsa alami. Contoh hewannya yaitu ada singa. Singa memakan rusa atau zebra. Kemudian ada elang memakan ular atau mamalia kecil. Yang ketiga yaitu paus pembunuh memakan ikan besar atau anjing laut. Kemudian ada hiu memakan ikan dan mamalia laut. Halo teman-teman, urutan rantai makanan selanjutnya yaitu decomposer. Decomposer atau pengurai dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, bakteri atau pengurai. Yang kedua, fungi atau jamur. Yang ketiga, makrofauna, misalnya protozoa dan cacing tanah. Yang keempat, yaitu melofauna, misalnya seperti kumbang. Pengurai atau decomposer inilah yang memakan sisa-sisa atau bangkai dari tumbuhan dan hewan. Pengurai membaca sisa-sisa organisme mati dan melepaskan nutrisi kembali ke dalam tanah. Nutrisi ini kemudian dapat digunakan kembali oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Contoh pengurai atau decomposer ialah seperti serangga, cacing tanah, bakteri, fungi, belatung, kecoa, siput, dan lumut. Oke teman-teman, jadi teman-teman tadi kan udah mempelajari tentang apa itu ekosistem, kemudian apa itu rantai makanan, apa itu produsen, apa itu konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2, dan apa itu decomposer. Jadi di sini saya akan memberikan contoh mengenai rantai makanan tersebut. Contohnya nih,
Misalnya ekosistemnya yaitu sawah, seperti yang ada di gambar sini. Nah, di sawah tentunya pasti ada mengalami permasalahan juga, bukan? Salah satunya mungkin terdapat pada cuaca, yaitu cuacanya yang musim panas atau musim penghujan yang dapat menyebabkan kegagalan panen. Tapi apakah cuma itu masalahnya? Tentunya enggak ya. Jadi ada masalah lain, yaitu adanya hama. Hama adalah hewan yang dapat membuat panen dari sawah ini menjadi semakin sedikit. Di dalam sawah terdapat padi. Padi merupakan produsen karena padi dapat menghasilkan energinya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, dari produsen ini, kemudian produsen dapat dimakan oleh konsumen tingkat 1. Contohnya, konsumen tingkat 1 di sini adalah tikus, yang mana tikus ini adalah hewan omnivora yang dapat memakan daging dan juga dapat memakan tumbuhan. Kemudian, dari konsumen tingkat 1 dapat dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2. Di sini contohnya konsumen tingkat 2 yaitu ada ular sawah. Ular sawah di sini dapat memakan tikus, yang mana ular sawah ini termasuk ke dalam hewan karnivora. Kemudian dari konsumen tingkat 2 dapat dimakan lagi oleh konsumen tingkat 3. Contohnya di sini ada elang. Elang dapat memakan ular sawah karena elang juga termasuk ke dalam hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Kemudian jika nanti elang mati dan mengalami pembusukan, tubuh elang akan diuraikan oleh dekomposer. Contohnya dekomposer itu ada jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara hidup dan dengan makhluk lingkungan, baik yang hidup maupun tidak hidup. Ekosistem ini memiliki beberapa yang kesimpulan, yaitu ekosistem sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Ekosistem menyediakan udara dan air bersih, tanah yang subur dan bercocok tanam, dan berbagai macam tumbuhan dan hewan. Ekosistem laut merupakan salah satu sumber daya alam terbesar di bumi yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim. Ekosistem hutan Sumatera merupakan salah satu ekosistem hutan yang paling beragam di dunia dan juga menjadi yang paling terancam. Ekosistem sawah ini merupakan ekosistem perairan tergenang yang mendukung kehidupan berbagai jenis hewan dan tumbuhan airnya. Fungsi dari ekosistem ini adalah menumbuhkan saling berkaitan antara sumber daya alam berbagai komponen dan menciptakan keanekaragaman sehingga menjadi daya alam terdiri dari fauna flora yang beraneka ragam.